Mari Roh Kudus turun di tengah-tengah kami dengan lebih dan lebih lagi. Dampingi setiap anak-anak-Mu Tuhan, dampingi setiap kami. Untuk kami belajar menangkap yang daripadamu. Kuasai hati pikiran kami, mulut lidah bibir kami. Berikan kami pengertian, berikan kami kecerdasan rohani. Berikan kami roh dan hati yang gampang dididik dan diajar Tuhan. Malam hari ini biar setiap kami Tuhan sama-sama belajar bagaimana caranya kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Biar seluruh kehendak rencana-Mu Tuhan jadi atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya, terima kasih karena Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sore malam hari ini saat saya mau persiapkan untuk hari ini Tuhan hanya memberikan satu kata. Ya, kalau tadi pagi 3 kata, sore ini cuma satu kata. Ya, yaitu apa? Percaya. Seringkali kita ini sangat mudah ngomong percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata aku percaya. Ngomong percaya itu sangat mudah. Cuma satu kata. Tapi untuk kita benar-benar bisa mengerti yang namanya percaya, kita butuh proses, kita butuh latihan, kita butuh keberanian. Dalam pengikutan kita akan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan harus diusahakan Bapak Ibu. Ada bagian Tuhan mempercayakan sesuatu hal dalam hidup kita. Tapi ada bagian kita yang belajar dan pun penuh keberanian mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Percaya ini tidak bisa dalam satu malam. Engkau butuh latihan dan anugerah Tuhan. Ada sebuah rentang waktu yang tidak tentu, bisa panjang, bisa pendek, untuk kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan atau kepada saudara seiman kita dan atau orang-orang di sekitar percaya kepada kita, itu tidak bisa dalam satu malam. Perlu sebuah proses, perlu yang namanya pengenalan, perlu yang namanya hubungan sehingga kita bisa percaya. Harus latihan. Sebab kalau tidak latihan saudara, engkau gak akan bisa bilang percaya. Engkau akan dalam kondisi baik-baik saja, engkau akan bilang aku percaya Tuhan. Tapi apakah benar saat ada begitu banyak yang menghimpit dalam hidup kita, engkau masih bisa percaya kepada Tuhan? Kalau nyanyi gampang saudara ya. Ya Tuhan ku percaya, lewati lembah air mata aku percaya. Kalau saudara benar-benar lewat lembah air mata, apa iya sih saudara masih percaya? Bisakah kita ini punya sikap hati seperti Sadrah, Mesakh, Abednego, masuk dapur perapian dan mereka tetap katakan, seandainya Tuhan tidak menolong kami tetap akan menyembah Tuhan. Nah, saudara, percaya kita ini tadi, butuh yang namanya latihan. Saya tuh cari klip, apa sih Tuhan yang bisa memperlihatkan percaya tuh gimana sih? Karena kan ini kata sifat. Ya, percaya itu hanya bisa kita rasakan, yang pertama. Yang kedua kita bisa mengetahui lewat sebuah tindakan. Coba sih videonya singkat. Coba ditayangkan. Ini ayah sama anak. Nah saudara ya. Sampai. Oh. Wow. Nah sudah dah. Sampai situ saja. Kalau engkau punya anak kecil, saat kita lempar ya, saudara kan pasti akan menangkap kembali toh. Kan gak mungkin pas lempar anaknya, Pak ada telepon, oh ya sebentar terus ditinggal. Jatuh anaknya saudara. Tapi seperti anak kecil tadi loh, dia sangat percaya bahwa ayahnya akan menangkapnya. Padahal kita gak pernah ngerti loh. Apakah ayahnya itu sigap dalam menangkap atau tidak? Percayalah seorang ayah tidak akan mungkin mencelakakan anaknya. Reaksi pertama saat kita dilemparkan, anak kecil biasanya nangis karena takut. Tapi ada anak-anak tertentu yang sudah melewati sensasi yang sangat menyenangkan. Lagi kan gitu ya. Tadinya saya mau minta contoh Freddy ngangkat kean, tapi kayaknya yang kurang kuat kayaknya ya. Karena kayaknya besar. Saya berusaha cek Sabto ya, mungkin Lucky mungkin ya. Nah, karena apa? Anaknya bisa percaya karena mereka punya hubungan yang dekat. Sehingga saat dia dilempar, dia bisa menikmati dan tertawa dan dia bisa mempercayai bahwa ayahnya akan menangkap dia kembali.
Saudara, pengikutan kita akan Tuhan sama. Seringkali saat Tuhan lambungkan kita, mungkin kita nangis karena kaget, kok mendadak ya? Tapi percayalah Tuhan akan menangkap engkau kembali. Tapi kalau Tuhan lambungkan kita lagi, Tuhan sedang ingin bermain dengan kita. Dan Tuhan berharap kita akan tertawa. Dan kita percaya Tuhan pasti tangkap kita. Masalahnya, setiap kali engkau menghadapi sesuatu, kan saudara kan nyanyi toh. Sayap-sayapku menguat, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Baru dilempar sedikit aja menikmati udara, saudara panik. Kepakan sayap burung, itu kan selalu ke bawah toh saudara ya. Engkau sedang menekan semua masalah dan kesulitan dan engkau melambung ke atas. Tapi percayalah, kalaupun tiba-tiba Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Dia akan tangkap kita. Masalahnya kita ini tidak punya percaya. Dangkal percaya yang kita punya. Saudara, kita mau belajar ya, dari 2 cerita. Dari Markus 9 ayat 14. Ini Tuhan sedang mau menyembuhkan seorang anak yang dirasuki roh bisu. Ya, saya akan bacakan. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anak ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatannya tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lompat saudara ya. Maka ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami. Dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, ini versi percaya yang pertama. Mentok, tidak ada jalan, semuanya sudah buntu, dengan terpaksa dia harus percaya. Tapi bukankah gambaran ayah anak ini itu seperti kita? Bertahun-tahun engkau berkutat dengan masalahmu, dengan semua kelemahan. Cari Tuhan, oh ada satu orang yang bisa menyelamatkan, Yesus. Tapi seringkali engkau memilih tidak langsung datang kepada Yesus. Engkau memilih datang kepada siapa? Murid-muridnya dulu. Engkau cari hamba Tuhan tuh. Sedangkan Tuhan itu memberikan kita akses langsung bertemu dengan Dia. Firman Tuhan ada lagu bilang, dia hanya sejauh doa. Tapi seringkali engkau bahkan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan banyak hal dalam hidup kita. Engkau cari hamba Tuhan, engkau cari muridnya. Dan kalau kita lihat Bapak ini bertahun-tahun dia lihat penderitaan anaknya. Dia mencari murid Tuhan. Lalu dia sudah ketemu Yesus, tetap gak percaya. Bukankah itu seperti kita? Mentok, mosok sih Tuhan bakal nyolong aku. Gimana caranya Tuhan nolong saya? Sampai akhirnya tidak ada jalan keluar, barulah kita berteriak, "Tuhan tolong." Kamu gak percaya. Lalu kita bilang, "Tuhan tolong aku yang tidak percaya ini." Saudara, jangan seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka. Menurut saya ya, kurang percaya gimana sih? Hampir 40 tahun setiap pagi dikasih makan mana, makanan dari surga. Nggak perlu Gojek atau nge-Grab. Datang sendiri tinggal ngambilin saudara. Siang nggak kepanasan ada tiang awan, malam nggak kedinginan ada tiang api. Dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Laut terbelah dua, menurut saya ya.
Itu sudah spektakuler yang saya bisa bayangkan. Maka laut terbelah, jalan di tengah dinding kiri dan kanan. Menurut saya sampai hari ini belum ada yang bisa, kecuali Universal Studio. Itu juga dalam jarak yang kecil. Tapi ini sepanjang laut merah terbelah, lihat keajaiban supranatural. Air keluar dari batu saat mereka membutuhkan. Melihat yang ajaib bersama dengan Tuhan. Berpuluh-puluh tahun dan tetap tidak percaya. Kalau hari ini saudara, engkau masih tidak bisa dan tidak berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Engkau akan seperti bangsa Israel terus muter di tempat yang sama. Dan engkau seperti ayah anak ini. Bertahun-tahun melihat kesakitan yang sama. Melihat semua penyiksaan yang sama. Kesakitan semua luka, semua marah yang sama. Dan engkau tidak pernah selesaikan. Karena engkau tidak mencari Tuhan. Engkau akan berputar di tempat yang sama. Bapak ini gak pernah latihan. Yang dia fokuskan apa? Masalah dalaman. Tapi beda dengan yang namanya perwira Tuhan. Ya. Kita buka lagi di Matius 8 ayat 5 sampai 11. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lain, kalau tadi fokus dengan masalah, mereka cari Tuhan. Ini Tuhan sudah punya spesial. Spesial kenapa? Tuhan menawarkan diri, aku akan ke rumahmu. Tapi perwira ini punya sikap hati yang lain. Tuhan gak usah datang ke rumah. Engkau cukup ngomong sepatah kata aja, cukup. Kenapa dia berani? Saudara, karena dia perwira. Mungkin setengah dari hidupnya dididik untuk apa? Nurut. Saudara ya, kalau engkau masuk dalam angkatan bersenjata Indonesia, TNI Polri lah. Begitu engkau masuk, engkau daftar dan masuk, engkau akan melalui masa pelatihan yang dasar. Dan di pelatihan itu ngapain? Diajarin untuk apa? Taat. Untuk nurut. Nah, meskipun hanya sekedar baris berbaris. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Benar gak? Jalan juga diatur. Latihan. Seandainya hadap kanan, gerak semua ke kanan. Saudara doang yang ke kiri. Karena engkau bingung antara kanan dan kiri. Saya punya pengalaman. Dulu sama Pak Samuel. Kalau kami pergi naik kendaraan bersama. Suka rancu saudara. Ya. Ini kemana nih? Kanan kok kanan. Oh ya, lalu bang, kanan ya, kanan. Salah, kiri yang ini. Bukan, ini kanan. Dia mengucapkan kanan, tapi tangannya ke kiri. Kan kita ikut bingung. Jadi ini ke kanan apa ke kiri? Tapi saat perwira ini masuk dalam pelatihan, dia diajarkan mana kanan, mana kiri. Latihan bertahun-tahun. Dan dia memberikan perintah. Dan dia diperintah harus apa? Taat. Harus nurut. Kan kok dalam pelatihan, saudara kok di ketentaraan ya. Dalam apapun yang diperintahkan oleh atasannya. Atau orang yang pangkatnya lebih tinggi. Mereka selalu bilang apa? Siap Pak. Betul gak? Apapun perintahnya. Siap Pak. Selalu mengerjakan seperti yang diperintahkan. Kenapa perwira ini berani mengatakan kepada Tuhan? Tuhan ngomong aja. Tidak usah engkau ke rumahku, cukup satu patah kata. Maka hambaku akan sembuh. Karena latihan. Mungkin setengah hidupnya sekali lagi saya katakan dia hanya berlatih apa? Taat dan nurut. Saudara, engkau bisa sangat percaya. Dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau kita harus apa? Latihan yang namanya taat. Apa yang Tuhan suruhkan gak usah mikir dua kali. Kerjakan. Meskipun itu menurut orang lain mustahil.
Meskipun menurut orang lain tidak benar, tapi kalau itu Tuhan kerjakan, taat. Tapi berapa banyak dari kita saat Tuhan berikan kita perintah untuk kita belajar sesuatu, ngeles saudara ya, menghindar karena engkau sedang memilih semua yang nyaman dalam hidupmu. Model percaya ini kalau kita, hubungan kita dengan Tuhan, engkau berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam kehidupan hari-hari saudara ya, kalau tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahmu, permisi, boleh nggak numpang ke kamar mandi? Saudara nggak kenal, baru ketemu saat itu, kira-kira bakal dibukain pintu nggak? Nggak bakal saudara buka pintu, kan curiga toh, siapa? Orang asing nih baru bertemu pertama kali. Tapi kalau tiba-tiba yang datang ke sana, sahabat karibmu, Tante Ina misalnya tiba-tiba, Lani permisi gitu kan. Tante apa kabar? Kok sampai di Bandung? Numpang kamar mandi Lani. Saya pasti bukakan gak? Pasti saya bukakan dan saya izinkan. Kenapa? Saya mengenal Tante Ina dari saya kecil. Sampai hari ini saya mengerti, oh Tante ini melayani Tuhan dari sejak masa mudanya. Orang yang bertanggung jawab dan gak pernah melakukan yang aneh-aneh. Pengenalan saya akan Tante Ina ini membuat saya percaya kepadanya dan mengizinkan dia masuk ke dalam rumah saya. Ada sebuah proses pengenalan yang positif. Tapi kalau tiba-tiba, saudara, ada orang-orang tertentu yang membuat kita tuh kalau ketemu auranya mau marah. Pernah ketemu gak saudara? Kalau dia belum ngomong loh, tapi rasanya kalau ketemu tuh rasanya mendedek gitu ya. Rasanya kok emosi mendengar dia ngomong. Kok bisa tahu? Karena kita kenal. Kenal cukup lama, tetapi dalam versi yang negatif. Kalau engkau bertemu orang seperti ini, bakal kita berteman gak? Rasanya enggak. Lalu kalau kita bilang, rasanya sesak, ingin curhat. Saudara, engkau akan pilih orang yang kau kenal, yang kau percaya akan membuatmu menjadi tenang. Atau engkau akan curhat kepada orang yang engkau kenal, tapi seperti kompor ketemu dengan bensin. Saudara kan pasti milih yang tenang, benar? Nah, pengenalan kita akan Tuhan, engkau bisa dipercaya oleh Tuhan atau tidak, tergantung track record yang kita punya. Apakah tingkah lakumu, apakah sikap hatimu bisa dipercaya oleh Tuhan? Karena Tuhan mengenal kita bagian yang positif. Kalau Tuhan pasti positif, percayalah tidak pernah ada rancangan Tuhan yang mencelakakan hidup kita. Tapi saat kita mengenal Tuhan, engkau butuh keberanian. Kenapa? Karena saat engkau mengenal Tuhan, engkau mulai praktek, Tuhan latih kita lewat semua masalah, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ini. Jadi kalau mengalami itu latihan. Bisakah engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Itu kalau versi kita kepada Tuhan. Berani mempercayakan diri. Yang satu fokus masalah, yang satu lagi latihan. Sehingga dia punya percaya yang bulat kepada Tuhan. Lalu bagaimana? Kalau kita ini bisa mempercayai pemimpin-pemimpin kita. Saudara, saya mau ajak saudara baca, sama-sama kita membaca. Dari Bilangan 16. Ya, ini pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Saudara, saya tidak baca saudara karena panjang sampai ayat ke-31. Saya ceritakan. Korah ini Lewi, orang Lewi. Ya. Dan dia ini termasuk salah satu pemimpin atau orang yang dipilih oleh umat. Di firman Tuhan dikatakan. Dia pinter, ngerti. Orang ini bersama-sama dengan Musa saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Ngalami yang dialami Musa. Dia seorang pemimpin ikut ngatur di dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ini. Menjadi pemimpin. Engkau sudah menjadi pemimpin, bukan menjadi orang yang jemaat yang biasa. Dia mengerti, mengenal Musa lebih dekat. Tapi dengan pengenalannya akan Musa ini,
Dia punya sikap hati yang negatif. Kenapa? Dia lihat, ini ya dari Mesir sampai Kanaan harusnya pendek nih jalannya. Ya kalau sendirian jalan cepat mungkin sekitar 2 minggu. Kalau misalnya beringsut atau jalan pelan-pelan, sebulan nih 2 bulan. Tapi ini kok bertahun-tahun gak nyampe-nyampe ya. Dia komplain saudara. Dan saat dia komplain, di Bilangan 16 ayat 11. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpul, bukan salah. Bilangan 16 ayat 13 dulu. Ya 13 dulu. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun. Sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami gak mau datang. Tadi akan dipanggil Musa, dia gak mau. Dia bilang, katanya ya kita meninggalkan Mesir. Negara yang baik masuk ke tanah yang banyak madu dan susu. Tapi mana? Sampai sekarang juga gak nyampe-nyampe. Kayaknya Musa, kamu ini nyasar ya. Geografimu mungkin gak bagus, muter di padang gurun. Saudara, dia ngerti gak? Harusnya dia mengerti. Kenapa? Musa bergerak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Betul toh? Kan tiang api berangkat, mereka jalan. Tiang api berhenti, mereka berkemah. Ngalamin gak Korah? Ngalami. Ada di tengah-tengah bangsa Israel. Mengalami hal yang sama. Dia ngerti bahwa Musa pergi dan berhenti sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tapi yang dia lihat adalah kelemahan pemimpinnya. Ini bodoh nih kayaknya nih. Buat kita gak nyampe-nyampe. Dia bahkan tidak percaya kepada pemimpinnya. Saudara percayalah. Kalau Tuhan menetapkan seorang pemimpin di tengah-tengah kita. Meskipun kelihatannya tidak kompeten. Percayalah Tuhan melihat ada sesuatu dalam hidupnya. Yang Tuhan berikan layak untuk memimpin kita. Nah, contohnya sekarang. Saya ke tempat ini bukan yang pertama, beberapa kali. Kok saudara masih percaya saya ngomong di depan saudara masih duduk? Kan berarti saudara percaya kepada saya bukan? Bahwa saya tidak akan menyesatkan saudara, benar gak? Kalau begitu saudara percaya saya menyesatkan, saya berdiri pas saudara langsung pulang. Nggak usah repot-repot deh. Saudara kan suka naik ini ya. Oh sekarang gampang nih, ada Grab. Bukan Grab Food saudara, Gojek deh. Atau kalau misalnya Grab Car. Engkau naik travel, engkau naik pesawat terbang. Kok saudara berani? Karena engkau percaya sama pilotnya, benar gak engkau naik pesawat terbang? Engkau sangat percaya bahwa pilot akan menerbangkan pesawat dan membawa kita sampai tujuan, benar gak? Kalau gak percaya bakal naik gak saudara? Gak bakal, saudara gak kenal pilotnya loh. Kadang-kadang kalau tiba-tiba kita naik pesawat saya tanya, pilotnya namanya siapa? Belum tentu tahu kita namanya. Tapi kok gak percaya? Tapi kenapa kita tidak bisa percaya kepada Tuhan? Yang engkau bahkan mengenalnya. Membuat keajaiban dalam hidupmu setiap hari. Bisa bangun tidur masih bernafas sampai hari ini. Engkau kenal pilot kehidupanmu. Tapi kita gak percaya. Aneh sih. Kenapa? Karena kita mengerti firman. Soalnya gak enak Ci kalau percaya sama Tuhan. Kenapa? Anak yang kukasihi, dia kudidik dan dihajar tuh gak enak, betul. Tapi dia sedang membangun karakter kita. Dia mau kita menjadi serupa dengannya dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita lihat apa? Seperti Bapak yang tadi loh, masalah yang kau lihat. Engkau tidak pernah melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar. Engkau berdoa Tuhan, kenapa semua doa rasanya cuma berhenti di plafon, gak pernah berkemenangan? Karena engkau tidak percaya. Saudara kalau kita kembali lagi ke Matius 8 tadi. Itu kuncinya, yaitu di mana? Di ayat ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah. Dan apa? Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kalau engkau punya percaya, percayamu itu melahirkan iman. Percayamu itu melahirkan iman. Saya sampai ngomongin Tuhan, kenapa engkau hari-hari ini tiba-tiba tertarik dengan sebuah kata percaya?
Karena kita saudara ya, engkau, kita, saya sedang dalam krisis kepercayaan. Kepada sesama kita, teman-teman sepelayanan, pemimpin kita, terutama kepada Tuhan. Kita butuh latihan untuk kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita butuh yang namanya latihan untuk percaya dengan saudara-saudara kita. Bahwa mereka tidak punya maksud jahat terhadap kita. Seringkali ini kita penuh curiga. Karena apa? Kita juga tidak bisa menjadi orang-orang yang dipercaya. Seperti perwira tadi loh. Dia punya atasan. Kalau atasannya memerintahkan kepadanya, dia akan taat. Tapi kalau dia juga memerintahkan kepada anak buahnya taat. Kenapa? Ada rasa percaya, tingkat kepercayaan yang tinggi satu dengan yang lainnya. Nah kalau kita diperintahkan oleh pemimpin kita mungkin, ayo puasa. Kenapa? Untuk menjaga Indonesia, supaya tidak terjadi huru hara. Menurut saya ikut puasa sedikit, mosok toh, jari sopo. Atau berdoa supaya tidak ada cuaca ekstrim, enggak kok. Enggak perlu kita puasa. BMKG berkata semua aman-aman aja. Saudara lebih percaya BMKG daripada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk melakukan sesuatu, bagian kita cuma sederhana saudara, nurut di situ aja. Maka semuanya akan jadi seperti yang engkau percayai. Hari ini juga Tuhan katakan, kenapa kok percaya juga dibahas? Karena percaya melahirkan iman. Firman Tuhan berkata, saat akhir zaman nanti, saat Tuhan datang, adakah iman di bumi ini? Kenapa? Kita nih loh, rontok rasa percaya kita. Saudara, ini baru permulaan latihan untuk masa kesesakan. Dan kalau kita tidak memberanikan diri percaya kepada Tuhan, engkau akan mengalami banyak kesulitan. Engkau harus bergerak bersama dengan Tuhan. Mempercayakan diri, engkau harus berlatih dari sekarang. Telat sebetulnya. Dari sepanjang hidupmu, engkau harus percaya kepada Tuhan. Contoh saudara ya, saya sama Pak Samuel lagi aja. Saya tuh tumbuh dan besar bersama dengan beliau. Ya, kami ini ngompol dan ngiler bersama. Gitu. Jadi dia modelnya seperti apa saya ngerti. Cuma saya nggak tahu apakah dia mengerti saya, tapi menurut saya dia ngerti sih. Nah, lain. Kalau sama Pak Daniel tuh saya bertemu dengan Pak Daniel almarhum itu saya sudah SMP. Tapi kalau sama Pak Samuel benar-benar lahir cerot bersama tuh ya, di Jepara itu sama-sama masih kecil. Nah, saat saya masih SMP sekolah, saya tahu modelnya Pak Samuel. Berangkat sekolah masuk jam 7 pagi, dari itu di daerah Pasir Kaliki, naik motor dari Gatsu jam 7 kurang 10 atau kurang 5. Itu selalu. Saya selalu tanya, koh telat gak koh? Enggak, pas. 10 menit naik motor ngebut pasti. Nah beda dengan Pak Daniel almarhum. Santai. Kalau ini 10 menit nyampe, ini tetap 10 menit tapi telat. Selalu gitu. Jadi kalau saya berangkat sekolah sama Pak Daniel, saya pasti di depan pintu, ayo cepet koh gitu. Karena santai. Sabar toh, sekolahannya enggak pindah katanya. Ya memang sekolah tidak pindah gitu, tapi kan kayaknya telat gitu. Tenang gitu, slow. Saya kalau dibonceng Pak Daniel almarhum pakai motor, saya cuma butuh pegang pinggirnya aja. Duduk manis, atau kaki di pinggir, pegangan. Sampailah di sekolah. Supaya apa? Supaya saya gampang loncatnya. Belum berhenti saya udah lompat, saya harus lari karena supaya tidak telat. Tapi kalau dengan Pak Samuel, saya tidak bisa duduk cantik kalau naik motor. Harus gaya preman, ya toh. Saya harus melangkah gini, lalu apa yang saya lakukan? Saya peluk. Kenapa? Saya punya sepikiran, kalau jatuh kami harus jatuh bersama. Jangan sampai saya jatuh duluan. Saudara pernah, kadang kan pegel ya kalau naik motor ya, saya turun. Begitu turun hijau saya ditinggal. Wah, saya percaya dengan Pak Samuel. Saya gak mau tahu mau nyampe gak nyampe 5 menit 10 menit pokoknya sampai dengan selamat. Karena saya percaya. Lalu setelah sama-sama dewasa dan tua mungkinnya bukan umurnya tambah banyak sekarang. Kalau nyetir mobil saya kan suka mendampingi. Jadi beliau nyupir saya di sebelahnya. Matanya tuh minus sebetulnya Pak Samuel tuh. Cuman gak pakai kacamata biar tetap ganteng katanya. Nah. Tapi kalau di tol dia selalu tanya kiri kanan gitu kan. Nih
Begitu dia ngomong nih, saya langsung nengok kiri. Kosong. Dia tuh gak mikir 2 kali loh saudara. Langsung banting setir kiri, tancap gas. Dia gak pernah khawatir, beneran kosong. Di depan ada apa? Gak pernah nanya, kenapa? Dia percaya dengan saya. Dia sepakat dengan saya naik mobil bahwa saya tidak akan mungkin memberikan arahan untuk menabrakkan diri kepada mobil yang di depan kami. Itu gak bakalan saudara, benar gak? Kami mengenal begitu lama. Saling tahu lah istilahnya. Semua jeleknya, semua bagusnya, semua busuk-busuknya tahu semua. Jadi mempercayai, saya tahu kalau dia ngebut perkiraannya pas. Tidak membuat pusing, cepat sampai tujuan. Lain dengan Bevis. Cepat. Takut saya tapi. Atau kalau pergi dengan Bevis mungkin harus memakai pengaman leher saudara ya. Maaf belum percaya. Kenapa? Kalau dari jauh ngebut makan mepet sit maju langsung ke kiri sat gitu kan. Saya harus menjaga leher saya supaya tidak salah posisi saudara. Kenapa? Saya kurang mengenal dia. Kalau nyupir. Karena saya mengalami sesuatu yang menakutkan, jadi pada akhirnya kalau dia nyupir saya menawarkan diri, Tante Lani aja yang nyupir. Dan setelah itu apa? Dia percaya kepada saya. Kalau Tante Lani nyupir lumayan, tidak terlalu ngebut, nggak terlalu lambat, bisa tidur dengan nyenyak, begitu melek nyampe. Tapi itu tidak bisa dalam 1 kali. Saudara, engkau naik Grab, ketemu supirnya ganti-ganti, bener nggak naik Grab car? Kok bisa percaya? Aneh-aneh toh? Engkau mengenal Tuhan, engkau tahu namanya, ngerti keajaibannya, tapi gak bisa percaya sama Tuhan. Saya gak ngerti itu. Sama-sama mempercayakan hidup loh. Saudara kalau misalnya naik mobil, supirnya naik angkot deh, kan saudara nggak tahu angkotnya siapa, supirnya siapa namanya. Masa kenalan, supirnya siapa namanya Pak? Angkotnya nomor berapa? Masa saudara akan menghafalkan semua nomor angkotnya untuk setiap kali saudara pergi? Kan gak mungkin. Saudara, hari ini sadarilah, ayo mulai percaya dengan Tuhan. Kalau engkau bisa percaya dengan hal di dunia ini dengan sangat mudah, kenapa engkau tidak bisa mempercayakan diri kepada Tuhan? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan sekali lagi, firman-Nya berkata, jadilah seperti apa yang kau percayai. Dan kita butuh yang namanya latihan untuk percaya. Malam hari ini saya mau ingatkan, bukan cuma saudara dan saya, semua. Untuk kita ini belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Butuh keberanian untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Praktek, jangan cuma mendengarkan. Ya, belajar mempercayakan kepada Tuhan. Hal kecil di keluargamu, pekerjaan, kesehatan. Belajar menyerahkan kepada Tuhan dan biarkan dia bertindak semau yang dia tetapkan dalam hidup kita. Bagian kita cuma ngucap syukur. Bisakah kita melakukan itu? Kita harus belajar. Mari dilanjutkan.